Hai guys. Nah, sore-sore ini di luar lagi hujan dan daripada tidur, meskipun sebenarnya enak banget untuk tidur, tapi aku bukan tim yang bisa tidur di siang hari. Makanya aku sore ini berencana ingin mau melakukan sesuatu, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe YouTube channel aku, karena subscribe dari kalian yang bikin aku semangat untuk vlog. Yay! Nah, aku tuh mau ngebolongin ini nih teman-teman. Jadi kan aku punya hidroponik ya. Jadi selada itu kan dia nanti bakalan berkembang. Jadi kalau misalkan diletakin di bak hidroponik itu dan dibiarkan sampai besar, nanti kan dia bakalan rimbun banget gitu ya. Jadi makanya aku buat ini dari derijen bekas daripada dibuang sayang. Jadi si si selada-selada aku tuh nanti rencananya mau dipindahin ke sini. Nah, ini tadi malam aku udah buat. Cuman ini kebesaran. Ini agak sempit tapi muat lah, masih bisa masuk. Nah, yang pas itu 3 ini. Nah, ini bagus. Nah, tadi malam supaya hari ini bisa langsung dikerjakan, aku udah lingkarin-lingkarin kayak gini. Nih. Jadi hari ini tinggal ngebolongin aja. Nah, setelah ngerjain ini, aku bakalan ngecat ini nih teman-teman. Nah, ini jadi nanti yang kecil ini rencananya mau untuk strawberry. Nah, yang biru ini untuk brokoli. Aku nggak tahu ya apakah bakalan kekecilan atau enggak, tapi semoga nggak kekecilan ya. Dan ini yang besar ini untuk bunga kol. Bunga kol teman-teman. Sebenarnya bibit bunga kol aku itu ada 4. Jadi ini tuh kurang 1. Biasanya aku belinya tuh sama pemulung. Kalau sama pemulung itu kan murah, terus juga kita ngebantuin dia lah gitu kan. Nah, tadi aku coba nanya ke bank sampah yang ada di dekat rumah aku. Ternyata dia ngejualnya lumayan agak mahal, jadi aku nggak beli di dia. Jadi besok bakalan aku cari lagi pemulungnya. Siapa tahu aku bisa dapet. Aku sebenarnya masih butuh sih ini, karena aku juga mau nanam sereh 3 pot kayak gini. Jadi aku butuh lem mineral ini kurang lebih 4. Satu untuk si apa namanya, bibit bunga kol, 3-nya lagi untuk sereh. Dan sebenarnya yang ini juga kurang sih, kurang 1. Aku tuh ada beli bibit strawberry, jadi paketan gitu dia teman-teman. Satu paketnya tuh isinya 5 bibit strawberry. Jenis-jenisnya tuh apa aja ya, aku lupa. Nah, aku cuma punya 4 tuh, 2, 3, 4, ada satu lagi. Nah, aku sebenarnya ini tuh kan bekas minyak ya. Minyak yang 1,2 liter apa yang 1,8 liter gitu, aku lupa. Sebenarnya di dapur ada sih satu lagi, tapi dia masih ada sisanya, masih ada segini lagi nih kalau nggak salah. Nah, jadi aku masih nunggu sampai itu habis baru deh itu nyusul aja. Nah, sekarang aku mau ngerjain yang itu dulu.
baru aja selesai 4 nih. Cantik-cantik ya bolongannya. Nah, ini sekarang yang terakhir mau diberesin. Semangat, semangat kakak. Tada! Nah, aku udah selesai bikin kelima-limanya. Nah, ini dia. Jadi kayak gini nih maksudku, ya kan? Nanti tinggal diisi air nutrisi sama kayak bak hidroponik yang ada di sini nih. Nih di belakang jendela aku nih, semuanya hidroponik. Nah, aku bakalan pindahin selada-seladanya nanti ke sini biar dia nggak terlalu mepet di baki hidroponik yang ada di sana. Nah, sekarang aku mau cat itu di galonnya mineral, dan aku buka pintu karena bau banget, bau bekas yang ini nih, bau kayak bau terbakar gitu. Makanya pintunya aku buka supaya udaranya keluar. Yuhu, semangat. Oke, aku baru selesai ngecat yang kecil-kecil, ada 4 pasang berarti, ya kan? Dan tangan aku lihat seninya ngecat ya gitu ya kan. Dan aku mau cat yang ini juga, yang ini juga. Tapi kayaknya masih nunggu ininya agak kering dulu. Di luar hujan, gimana ya, taruh ke samping apa ya? Oke deh, aku mikirin dulu. Finally sudah selesai teman-teman, nih hasil karyaku. Terus di situ juga ada. Nah, jadi maksud aku tuh ini kan dia kan terlalu rapat.
ya kan. Nah, nanti ini dicobot satu, dimasukin ke si apa itu namanya, dirijen gitu deh. Jadi supaya dia nggak terlalu eh, dempet nanti pada saat dia udah besar. Nah, ini nanti mau aku tanamin si bibit itu, brokoli sama bunga kol. Nah, kalau yang itu strawberry, yang kecil-kecil strawberry. Tapi yang strawberry masih kurang satu botol lagi. Kalau untuk yang bunga kol masih kurang satu botol mineral lagi. Besok bakalan dicari dulu. Semangat! Nah, jadi di rumah ini kan mengkonsumsi yang namanya telur kan. Nah, jadi si cangkang telurnya itu nggak aku buang teman-teman, tapi aku jemur kayak gini sampai dia kering. Terus nanti ini ditumbuk gitu, ditumbuk pakai ini, terus diletakin ke sini nih. Nih, sebenarnya aku punya satu lagi yang udah full. Nah, jadi setelah ditumbuk, nggak mesti sampai halus sih, aku sampai segini aja ya. Aku nggak pakai chopper juga karena chopper dan blender aku udah rusak 2 kali gara-gara aku ngeblender si cangkang telur ini. Nah, nanti setelah dia seperti ini nih, nanti bisa dimasukin ke tanaman kayak gini tuh. Jadi ini manfaatnya bagus banget teman-teman, karena dia untuk kalsium kalau nggak salah aku. Nah, aku gilingnya cukup segini aja, nggak terlalu halus ya. Nih, nanti setelahnya dimasukin ke sini nih teman-teman. Nih. Up. Nah, gitu terus sampai semua si cangkang telur ini digiling dan dimasukin ke sini. Tunggu ya, aku kerjain dulu semuanya ya. Oke, udah habis cangkang telurnya. Nah, ini totalnya yang didapat dari sebanyak itu, dapatnya cuma segini doang. Nah, ini yang punya aku sebelumnya tuh. Ini tadinya udah full segini, cuman udah aku isi ke daun bawang dan beberapa tanaman lainnya. Nah, jadi ini belum dipergunakan lagi karena nanti sore rencananya aku mau ngocor air, ngocor pupuk lah, kayak gitu, pakai pupuk NPK. Jadi ini mungkin kemungkinan minggu depannya baru aku taburin lagi ke tanaman-tanaman. Nah, ini nih teman-teman yang waktu itu aku bolongin ya kan. Terus aku kan udah beli ini apa namanya, gelas plastik kayak gini. Tadinya kan mau pakai net pot yang hitam itu. Tapi setelah aku pikir-pikir pakai yang ini aja deh ya kan. Cuman nih kayak gini, cuman ini sepertinya yang bagian kiri, pokoknya kiri-kiri samping kayak gini, ini mau aku besarin sedikit supaya dia masuk ke dalam, tapi bagian tengahnya biarin aja dia seperti ini. Jadi dia yang bagian kiri ini agak ke bawah, nanti bagian atasnya dia agak tinggi sendiri. Kayak gimana ya?
Nah, jadi nanti ininya bisa diginiin, geser kayak gini. Jadi dia nggak mengganggu satu sama lain kayak gitu. Nah, dan nanti ini rencananya dibolongin dulu buat sirkulasi udaranya. Terus juga bagian bawahnya juga dibolongin untuk kain flanelnya, supaya kain flanelnya tuh bisa menyentuh AB mix yang di bawah sini gitu. Dan ini rencananya mau aku tanam pakcoy dan juga seledri. Jadi seledrinya biar kebetulan aku punya biji seledri gitu, jadi mau aku tanam dari biji. Nggak apa-apa agak lama, mungkin itu 2 bulan 3 bulanan lah ya baru mulai ada, karena menurut aku seledri itu wajib banget punya di rumah. Itu bisa membuat si sayuran kita tuh, makanan kita tuh jadi wangi gitu ya kan. Nah, jadi cukup 2 aja seledri, 3 ini mungkin pakcoy atau apalah gitu. Pikiran aku sih pakcoy ya. Jadi aku mau bolongin lagi, memperbesar lagi. Nah, ini alat-alatnya. Nih, jadi aku kerjain dulu ya teman-teman. Oke, ini semuanya sudah siap teman-teman. Ini gelasnya juga udah aku bolongin tuh ya kan, tapi asli ini cantik banget loh. Bolongannya tuh cantik banget, dari tadi aku ketawa banget, geli banget. Soalnya lihat nih. Aduh, tapi better lah ya, better tuh. Aduh, lucu-lucu banget ini. Bentuknya nggak selaras gitu deh. Tuh. Ya udahlah, yang penting mudah-mudahan dia bisa berfungsi dengan baik aja ya. Bisa dia berfungsi dengan benar. Oke, berarti aku setelah ini mau beli dulu tanah komposnya, karena ini tadi mamaku bilang 1 untuk bibit daun bawang, 2 untuk seledri, dan 2 untuk pakcoy. Kan ini kebetulan 5 ya. Oke, yaudah aku sepertinya untuk beli tanahnya itu aku nggak vlogin ya. Oke guys, nih ini udah lengkap semua peralatan tempurnya. Ini kain flanel ya, kain flanel. Jadi aku beli kain flanel beberapa warna, ada warna oranye, ada warna hijau, apa ya, nggak tahu deh aku. Terus ada juga warna merah. Tuh, pokoknya aku punya 3 warna. Terus ini bibitnya, kan aku mau tanam pakcoy ya. Terus di sini juga ada seledri. Ini air untuk setelah si tanah dan si bijinya diletakin, disemprot gitu supaya lembab sedikit, karena kan selagi dia belum berkecambah bijinya, aku nggak masukin air AB mix ke dalam sini gitu loh. Nah, ini si tanahnya cukup lah untuk berapa ya? Tuh 2 3 4, berarti 25 gelas, cukup. Oke, sekarang waktunya kita mulai.
selesai. Nah, ini teman-teman bibit-bibitnya. Aku tuh punya banyak bibit. Ini ada terong bulat, terus ini ada semangka kuning, ini kacang panjang, ini yang merah-merah ini apa nih? Tuh cabai rawit merah. Oh, banyak banget lah. Dan ini aku belinya di Benih Seribuan. Nanti kalau misalkan kalian mau check out, kalian bisa check out dari link di deskripsi ya. Nih, aku semuanya belinya di situ. Dan saatnya sekarang kita masukin ke dalam pot-pot yang udah kita buat tadi. Oke, sekarang aku mau pakcoy dikasih name tag dulu biar nggak lupa ini tuh tanaman apa. Pakcoy. Oke. Sawi pakcoy hijau. Nih, teman-teman, sawi pakcoy hijau. Saatnya sekarang diisi. Lubangin dulu. Oke. Kebanyakan. Jadi satu pot itu cukup satu biji aja ya. Oke, cukup. Oke. Ini aku punya banyak banget benih-benih dari Benih Seribuan. Aku memang sekordernya di sana. Dan ini seledri. Jangan lupa di name tag. Seledri. Oke. Nah, untuk seledri aku nggak matokin mesti berapa biji gitu ya, tapi kalau dirasa terlalu banyak aku bakalan mengurangin gitu. Jadi jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak, di feeling aja deh. Nah, sisanya jangan lupa nanti dimasukin lagi ke dalamnya. Nih, sisanya ini dimasukin lagi dalamnya. Dan untuk biji-biji ini aku nyimpennya di lemari es, teman-teman. Nah, tujuannya itu nyimpen di lemari es supaya si benihnya ini tahan lama. Dan aku ngeletakinnya bukan yang di freezer atau dindingnya chillernya ya, tapi di tempat di pintu. Dan ini yang terakhir, ini itu daun bawang. Jangan lupa di name tag-in. Oke, daun bawang. Nih, daun bawang prei jumbo. Ada 20 biji. Baru bang ini ada 20 biji. Berarti aku bikinnya 4 ya. 4
ini belum di ini. Salah. Oke, 4. Oh, ini ternyata bukan 24 biji, teman-teman. Tapi ada 25 biji. Oke. Berarti ini bersisa 5. Ya, ini berarti ini bersisa 5. Sisanya disimpan lagi. Nah, setelah itu baru deh disemprot dengan air supaya tanahnya tuh lembab. Oke, udah deh selesai. Ini tinggal diletakin aja di tempat yang teduh, terus tunggu sampai bijinya berkecambah, baru deh dikenalin ke sinar matahari. Semoga mereka tumbuh dengan baik dan sehat ya. Let's go, mari aku simpan dulu ya. Oke, aku simpannya di sini aja di dalam rumah. Dan aku nggak nutup dikasih tutup gitu supaya dia gelap gitu, nggak, biarin aja kayak gini. Nanti kalau misalkan dia udah berkecambah baru deh aku keluarin. Oke guys, jadi seledri ini kan tadinya tuh di situ tuh tempat si cabai-cabai itu. Jadi dia aku pindahkan ke sini supaya dia nggak kena hujan, karena setiap kali hujan airnya tuh kan terendam di dalam tanahnya itu kan, jadi itu membuat dia busuk akar gitu loh. Jadi untuk mensiasati supaya dia nggak busuk akar lagi, dia aku ceng, jadi si cabenya ke situ, yang seledrinya aku letakin ke sini. Nah, kebetulan aku tuh karena kan ini tuh busuk akar seperti yang tadi yang aku bilang kan, kena hujan dia busuk akar. Jadi ini aku beli lagi di marketplace gitu. Tuh, ini tuh daripada aku nanam dari biji. Sebenarnya yang aku bikin tadi pagi itu bisa juga, tapi konsekuensinya adalah dia tumbuhnya lama. Nah, ini karena dia udah tumbuh seperti ini, jadi cepet lah untuk panennya gitu kan. Dan ini kebetulan aku belinya 30 bibit. Dan sekarang temenin aku untuk nanam-nanam si seledri ini yuk. Let's go. Jadi di dalam satu ini tuh ada 5 bibit. Nah, ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini diletakin ke dalam sini 2, sini 2.
Oke, udah ditanamin. Ini sampahnya. Nih, dan itu masih ada 9 lagi kalau nggak salah untuk yang di situ. Untuk yang di semi hidroponik apa kapiler ya, sistem kapiler ya. Nah, setelah ditanam baru diisi AB mixnya karena di situ kebanyakan AB mixnya udah pada habis. Let's go. Oke, selesai juga sudah semuanya. Aduh. Oke deh teman-teman, sudah selesai semua ya kerjaan aku, mulai dari ngebolongin dirijen, terus ngisi tanah di dalam dirijen yang untuk sistem kapiler yang aku tanam bijinya itu, terus juga ngebersihin si seledrinya dan juga menanam bibit baru seledrinya. Semoga kalian terinspirasi sama kegiatan aku kali ini. Dengan kalian juga ikutan berkebun di halaman rumah kalian. Dan berhubung sekarang sudah maghrib, jadi aku udahan dulu ya vlognya. Semoga kalian terinspirasi pokoknya. Aduh, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe untuk channel aku, karena subscribe dari kalian yang bikin aku semangat untuk nge-vlog. Bye bye.